Kapan lu kan fitnah gue? Enggak, lu kan fitnah gue, terima. Enggak, lu lurusin dulu. Lu lurusin dulu. Ederson hanya kalah 1 kali clean sheet dari Alisson musim lalu. Itu yang membuat Alisson menjadi penjaga gawang terbaik Premier League musim lalu. Tapi lu tidak bisa bilang bahwa Bravo di musim pertama nggak bagus, terus dia sekarang nggak berkembang dong. Lo, kapan gue bilang nggak berkembang? Coba diputar ulang. Kapan lu jangan fitnah gue? Enggak, lu jangan fitnah gue gak terima. Enggak, lu lurusin dulu. Ngomong nggak? Sabar dong bro. Enggak, lu lurusin dulu. Sabar dong. Bukan, gue jadi kurang ini. Bukan, gue kapan ngomong dia gak berkembang? Gue bilang dia tidak meyakinkan. Sekarang dia dapat chance lagi untuk main. Tapi kan kemarin dia udah kartu merah. Loh iya, betul. Iya dong. Bilang di mana podcast. Sekarang kalau lu kasih gue pilihan, tiap minggu main jelek jadi juara, atau setiap minggu main bagus jadi nggak jadi juara. Ya gue mendingan main jelek jadi juara. Main bagus nggak jadi juara. Kenapa? Karena biar tiap minggu gue terhibur. Ya siapa yang lu doang yang terhibur? Fansnya gak ada yang terhibur. Gue nonton waktu-waktu gue kok. Ya iya, itu kan lu sendiri pribadi lah. I don't care buat kopi. Fans nonton buat jadi timnya juara, bukan cuma main cantik ya. Saya main cantik. Lu gak bisa membantah dia juga karena ini kan selera. Iya. Dia ingin terhibur dengan melihat permainan iyalah. indah. Iya. Tentu kalau gue juga ingin melihat permainan ini indah. Menghibur. Karena gue ingin terhibur. Because I watch it on the weekend. Kalau gue lihat nih permainannya jelek, ngapain juga gue nonton? Gue mendingan switch channel. Kayak Leicester waktu juara. Mainnya bagus. Mainnya enggak, hancur-hancuran justru. Enggak juga loh. Lebih counter Ya counter itu kan art of counter, coach. Aduh. Itu seni dari counter. Bukan dia main memang tidak selalu bagus, tapi ada juga dia main bagus. Cuman kalau kita tadi mengatakan art of counter itu emang karena lu Inter aja mah. Loh, nggak bisa lah. Sekarang gini, orang counter itu kan nggak asal-asalan. Dia harus ada mikir. Ya enggak lah, mana ada counter. Kalau counter asal semua tim bisa counter. Ya nggak asal, itu main kayak City, kayak Liverpool, itu nggak asal. Itu main bagus, berdasarkan filosofi yang jelas dari belakang, tengah, depan. Golnya juga nggak kebetulan. Ya itu kan beda gaya, nggak bisa membandingin sama gaya orang main counter. Gue juga pengen menyaksikan permainan yang indah. Ayo press terus, jangan kasih napas. Allah, ya badan kayak gitu mau diadu ya pasti kalah. Keluar, pelan-pelan keluar, serentak keluarnya. Wanda, lihat Mufid, kelamaan, kenapa nggak passing? Woi, kok bisa kosong di situ? Woi, kok bisa kosong? Gak ada yang jaga dia. Woi, jangan sembrono, Indra kalau sembrono berantakan di tengahnya. Nizam, kenapa lu nggak masuk passing? Kenapa harus susah bikin temu lu susah? Kan dia kosong. Dia di cover 2 orang. Kelas Dio. Bantuin Satria, jangan kejauhan Satria. Lah. Sopan kenapa gak bisa kita kritik secara sopan? Ya kan? Kecuali memang yang kita inginkan adalah timnas kita hancur, kita kembali lagi ke kondisi yang pada saat itu dimain di kandang sendiri aja kita bisa dibantai. Masa kegelapan. Nah, masa kegelapan. Mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA? Mau? Kita gak menikmati lagi sepak bola kita. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya? Mereka yang seharusnya out. Jadi saya harapkan jangan ada siapapun orang itu yang coba untuk menggiring opini di sosial media kita. Seolah-olah membuat kubu. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Seperti yang saya berikan sekarang. Sintayong ada kesulitan, para pemain juga sulit. Ketua umum juga wajar, harus memonitor. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Jangankan ketua umum PSSI, saya juga inginnya menang lawan Laos dan juga lawan Filipina. Kalau ada pelatih dari Belanda juga untuk U20. Siapa coach? Gue kemarin, ya ini bener-bener itu ya, murni pendapat gue pribadi. Kemarin gue chat sama temen IG gue nggak kenal dia nggak kenal gue, tapi kita nyambung aja ngobrolnya. Dia keluarkan video dengan Reggie Blinker. Reggie Blinker ternyata dia udah di sini. Dia bagian dari staff atau apa, gue nggak ngerti. Staff ya? Staff. Gue nggak tahu itu. Sama sekali. Yang bekas Celtic kan? Bekas Celtic, bekas Feyenoord. Kok ada Reggie Blinker, dia bilang. Ya mungkin aja Reggie Blinker jadi pelatih baru. Oh, dia yang proyeksi untuk U20-nya? Mungkin. Menggantikan Ini gue cuma berandai-andai gue sendiri loh. Tapi kalian juga satu hal harus
Indonesia, timnas kita meroket. Itu fakta kan? Bukan cuma di level senior, di level U20, di level U17. Kan sudah terbukti dengan adanya para pemain kita yang bermain di luar negeri yang akhirnya kembali ke tanah air untuk membela timnas Indonesia, level permainan bisa meningkat. U17, lolos ke Piala Asia, dengan adanya Matthew Baker lah yang kita tahu lah, bagus di belakang. U20, Jens Raven, kita cari striker untuk bisa mencetak gol. Juara Piala AFF, lolos ke Piala Asia. Di senior kita ada banyak para pemain diaspora kita. Jadi ini fakta. Memang dengan para pemain diaspora ini, permainan timnas kita meningkat. Ada gabungan juga para pemain kita yang dari kompetisi domestik. Akhirnya kita bisa, ranking kita bisa naik. Dan kita sekarang udah dalam tujuan untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau gak ada pemain diaspora, saya gak yakin bisa seperti ini. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang, ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita gak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran, beda tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri. Dan juga dua center back kita adalah center back yang sebetulnya nggak pendek. Iqbal 179 cm, Kadek Arel 185 cm. Tapi kemasukan gol dari umpan silang itu bukan karena mereka pemain yang pendek, enggak, tapi karena mereka tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Karena sebetulnya di dunia banyak juga center back yang sebetulnya tidak tinggi. Lisandro Martinez membawa Argentina menjadi juara dunia walaupun dia tidak selalu bermain, tapi sekarang dia selalu bermain. Kemudian Cannavaro sebelumnya pernah membawa Italia menjadi juara dunia, bahkan mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Kan dia bukan center back yang tinggi, bukan yang tinggi 190 cm kan enggak, atau 185 cm kan enggak, tapi bisa mengatasi umpan-umpan silang karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya, saat lagi pelatihnya lupa saya. Nah, artinya ini ada banyak pelatih, masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Ya gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk pemainnya dikasih tendangan salto. Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan. Dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola, dia sundul. Kenapa nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit kelima? Harusnya kan ada antisipasi dong. Itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung. Jadi repot juga nih bagi saya. Padahal saya tuh ngelihat pertandingan semalam tuh saya kecewa banget. Kenapa sih para pemain kita kok gak bisa main bola sih? Baik, kalau melawan Korea Selatan kita lebih bersabar. Namun kita akan bertanding untuk lawan berikutnya adalah Yaman, Mas Bagus. Ini untuk teknik bermain, kemudian juga strategi yang akan diterapkan kira-kira melawan Yaman seperti apa? Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan yang berarti ya. Ini bukan masalah kita harus bermain bertahan atau bermain menyerang, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat ketika lawannya berbeda, ya kan? Yaman jelas ketika semalam berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0. Jadi posisinya by hitung-hitungan dia berada di atas Indonesia di klasemen, ya kan? Artinya ada kemungkinan Korsel akan bermain lebih kencang melawan Afghanistan. Saya pikir juga harus berpikir gimana caranya mencuri poin yang aman dulu dari Yaman. Misalkan mencuri 1 poin pun sudah cukup bagus begitu kan. Artinya peluang tetap terjaga. Karena sekali lagi yang paling penting adalah kita berada di posisi 1 atau 2 untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia.